Tony tanpa sengaja melihat. Gantungan kunci milik teman sekamarnya ternyata punya koin kuno antik. Dia pun tanpa ragu mengeluarkan semua uangnya untuk membelinya. Teman sekamarnya yang tak mengerti nilai barang itu mengira Tony sudah gila. Bahkan malas menghitung uangnya. Langsung menjual koin itu padanya. Setelah mendapatkan kain, Tony segera pergi ke toko barang antik. Pemilik toko hanya melihat sekali. Langsung menawar dengan harga $1.500. Tepat saat transaksi selesai, putri pemilik toko masuk. Begitu tahu Tony adalah teman sekelasnya, sang ayah langsung menyuruh putrinya untuk lebih dekat dengan Tony. Karena kemampuan mata Tony jelas bukan orang biasa. Tapi si gadis malah mencibir. Menganggap Tony hanya pria murahan yang tiap hari mengejar-ngejar si bunga kampus. Mana mungkin paham soal barang antik. Padahal dia sama sekali tak tahu bahwa Tony sebenarnya adalah seorang pria yang telah terlahir kembali di kehidupan sebelumnya. Demi mengejar si dewi kampus yang dingin, Tony rela menjadi pesuruh selama 3 tahun. Bahkan demi menghentikan kencan si gadis dengan tunangannya, Tony nekat berlari ke tengah jalan. Dan akhirnya tertabrak mobil hingga tewas di tempat. Saat membuka mata lagi, dia kembali ke hari kecelakaan itu. Dan melihat si bunga kampus telah menjadi tengkorak. Saat itu Tony terkejut. Karena menyadari dirinya telah mendapatkan kemampuan mata tembus pandang. Sejak hari itu, Tony bersumpah akan jadi orang terkaya di dunia. Dan membuat semua yang pernah meremehkannya harus menatap ke atas untuk melihatnya. Tony awalnya hanya ingin kembali ke kamar untuk istirahat. Namun tanpa sengaja melihat koin kuno di gantungan kunci temannya. Itulah awal mula transaksi tadi. Setelah mendapat modal awal, Tony langsung menuju pasar barang antik untuk cari barang murah bernilai tinggi. Dia langsung melihat sebuah tempat tembakau kecil. Dan merasakan aura kuno yang kuat darinya. Setelah menawar cukup lama, dia berhasil membelinya seharga $1.000. Lalu membawanya ke toko antik yang sama. Pemilik toko begitu senang melihat barang itu. Langsung menawar $50.000. Tony pun dengan mudah meraup hampir $50.000. Pemilik toko yakin Tony bukan orang biasa. Dan kembali menyuruh putrinya untuk lebih mendekatinya. Demi mencari tahu siapa Tony sebenarnya. Si gadis bahkan rela jadi sopir pribadi, mengantar Tony pulang ke kampus. Dan kebetulan, adegan itu dilihat langsung oleh si bunga kampus dari kejauhan. Dia langsung merasa iri setengah mati. Setibanya di asrama, Tony melihat temannya sedang main saham. Dia hanya melirik sebentar, dan tahu saham itu sebentar lagi akan anjlok. Ternyata kemampuan mata tembus pandang Tony bukan hanya bisa lihat barang antik, tapi juga bisa membaca pergerakan saham. Temannya tak percaya, menganggap Tony hanya omong kosong. Namun detik berikutnya, saham itu benar-benar langsung anjlok. Saat itu ketua kelas datang ke kamar, mengingatkan bahwa dosen sebentar lagi akan mengajar mata kuliah praktik finansial, karena mereka semua jurusan keuangan. Kebetulan hari ini dosen akan mengajarkan cara membaca tren saham. Saat dosen bertanya siapa yang sudah punya akun trading, semua angkat tangan kecuali Tony, karena dia merasa malu. Meski kemarin baru saja dapat uang, tapi proses pembukaan akun belum selesai. Dosen langsung marah, mengatakan dia tidak pantas ikut kelas ini. Saat kelas dimulai, Tony dengan nekat mengambil ponsel teman sekamar, dan membeli saham yang paling tidak direkomendasikan oleh dosen. Dosen makin marah, dan langsung mengusir Tony dari kelas. Lalu menyuruh semua murid membeli 2 saham yang menurutnya paling menjanjikan. Namun tak disangka, 2 saham itu langsung anjlok dalam sekejap. Sementara saham yang dibeli Tony, malah melonjak tajam sampai mencapai batas atas.